Amin. Selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamah, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang senantiasa mencintainya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo yang dirahmati Allah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Al-Mukarram Al-Ustadz Fadlan Garamatan yang merupakan pendiri Yayasan Al-Fatih Kafah Nusantara yang telah mengislamkan kurang lebih sekitar 220 suku di Papua, dan semoga dengan hadirnya beliau di kota Palembang yang kita cintai ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mengawali majelis ilmu pada subuh kali ini dan untuk memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama kita buka dengan membaca umul kitab. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Marilah bersama kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Al-Mukarram Al-Ustadz Fadlan Garamatan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu 'alan Nabi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خاصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا بنعمة دين سوريا دين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ رسل ونصح للأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, yang kita muliakan pengurus Masjid Agung Palembang serta seluruh jajarannya dan jamaah yang selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Tidak ada kalimat yang paling sempurna kecuali dari rasa syukur kita dari lubuk hati yang dalam. Oleh karena di waktu subuh hari ini Allah memberi energi kepada jasad dan menghidupkan rohani kita, meninggalkan aktivitas dunia kita kecuali bertemu, berkumpul di tempat yang mulia, membangun kerinduan dan kangen kita kepada Allah Sang Pencipta Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala melalui salat subuh berjamaah.
Semoga sholat subuh pagi hari ini menjadi sholat subuh yang tersempurna, terbaik, dan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah menjadi amalia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam teriring salawat kepada kekasih Allah, manusia agung yang sengaja diutus oleh Allah untuk penduduk akhir zaman. Dialah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicemooh, difitnah, dilempar, diusir. Rasul terus membangun karakter agar orang-orang yang mengusirnya, orang yang mencemoohnya, orang yang melemparnya, bahkan memfitnahnya, tunduk dengan satu visi misi, anitum harisum alaikum, bahagia dan selamat hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salam dan salawat kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, guru-guru kita, para alim ulama, baik yang ada di kota Sriwijaya sampai seluruh tanah air Indonesia, yang menghadirkan Indonesia dengan rahmat kemerdekaan sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang menuju 75 tahun Indonesia merdeka. Saya mau tanya jamaah, di manakah ada penjara yang disiapkan negara ini untuk menangkap orang yang tidak sholat berjamaah di masjid? Penjara manakah yang disiapkan negara ini untuk menangkap orang yang tidak sholat berjamaah di masjid? Pemerintah siapakah yang memecat karyawannya, pegawainya karena terlambat sholat? Di masa Nabi Musa alaihi salam, seorang perempuan cantik, kerjanya tiap hari berzina, hamil, melahirkan. Setelah melahirkan, dia membunuh anaknya. Tahun berikutnya dilakukan perbuatan yang sama. Berzina, hamil, membunuh anaknya. Suatu saat dia menyadarkan dirinya. Dia datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahai Nabi Allah Musa, aku tahu engkau hendak bertemu dengan Tuhanmu. Maka aku datang kepada engkau, wahai Musa. Aku ingin engkau minta, engkau berdoa kepada Tuhanmu agar aku diampuni oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, apa masalahmu? Apa persoalanmu? Apa perbuatanmu supaya saya bisa meminta kepada Allah agar engkau diampuni oleh Allah? Perempuan ini mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, saya tidak akan menceritakan kepada engkau. Aku takut ketika aku ceritakan peristiwa ini kepada engkau, engkau akan mengusirku dan tidak lagi mendoakan kepada Rabbmu, Tuhanmu agar aku diampuni oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ceritakanlah kepada aku tidak akan mengusir engkau. Tetapi wanita ini atau perempuan ini mengatakan, aku takut engkau akan mengusirku. Nabi Musa mengatakan, tidak, aku tidak akan mengusir engkau. Lalu perempuan ini menceritakan kepada Musa, wahai Nabi Allah Musa, aku ini perempuan yang kerjaku tiap hari berzina dari satu tempat ke tempat yang lain.
Dan setelah aku hamil, aku melahirkan anak hasil jinaanku. Sesudah itu aku bunuh bayi ini. Ketika Nabi Musa mendengar cerita ini, langsung Nabi Musa berdiri dan mengusir. Keluarlah engkau, wahai perempuan busuk. Engkau mengotori tempatku ini. Engkau mengotori tempat ini. Keluar. Akhirnya seluruh serdadu istana itu membawa ini perempuan pergi. Di perjalanan kurang lebih 17 kilo, datang malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Nabi Musa, apa yang menjadi alasan engkau mengusir perempuan yang datang kepada engkau? Ceritakan kepadaku, kata malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, dia adalah perempuan cantik, tapi kerjanya tiap hari berzina. Setelah berzina, hamil, dia melahirkan. Dan setelah melahirkan, dia membunuh anaknya. Itu dilakukan berkali-kali. Maka aku mengusir dia, tidak boleh datang kepadaku. Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, wahai Musa, justru perempuan itu datang kepada engkau untuk meminta ampun, agar engkau berdoa kepada Allah agar dia diampuni oleh Allah, karena dia telah menyadarkan dirinya. Perbuatan yang dilakukan oleh perempuan itu bukan termasuk perbuatan dosa besar. Justru perbuatan dosa besar adalah orang yang meninggalkan sholat berjamaah dan meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya negeri ini tahu begitu pentingnya sholat 5 waktu, maka kita tiap hari akan menemukan sidang DPR menghukum bupati yang tidak sholat, gubernur yang tidak sholat, menteri yang tidak sholat. Tapi itu dilupakan negeri ini. Dia biarkan saja berlarut-larut di negeri ini. Sementara ulama kita ingin menyelamatkan negeri ini dengan 2 kata yang paling indah. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk menemukan kebangkitan Indonesia. Energi tertinggi bagi umatnya Muhammad adalah sholli setelah syahadat. Tapi mengapa Indonesia yang mayoritas muslim hari ini belum menemukan peradaban sholat yang membuat masjid dari Sabang sampai ke Merauke itu bergeser dari waktu ke waktu menjadi Arafah bagi bangsa, menjadi Jabal Rahmah bagi kehidupan. Pertama, orang Indonesia sendiri belum mendalami sholat secara kaifiyah. Yang kedua, orang Indonesia sendiri belum menyelam dengan sholat yang benar. Seandainya negeri ini mengerti kaifiyah sholat dan menyelam ke dalam sholat dengan sempurna, maka rumah-rumah, kantor-kantor, pasar-pasar, gunung-gunung, jalan-jalan sepi dari manusia ketika Allah memanggil hayya 'alas shalat. Kantor tidak penting, pasar tidak penting, tempat tidur tidak penting, di jalan tidak penting, kecuali menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu mereka sampai ke masjid, mereka berdiri dan membesarkan nama Allah. Allahu Akbar. Mereka tidak lagi ada di atas muka bumi, tapi mereka terbang dengan Allah Maha Besar dengan kotoran pada dirinya untuk menjemput bahasa langit, agar mereka nanti setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka kembali ke bumi untuk menerjemahkan hidupnya dengan
takbir, membesarkan nama Allah, dan mereka membangun kehidupan menuju tatanan diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu telah hilang dari kita semua. Yang kedua, Indonesia hari ini dakwah belum merata, dakwah belum maksimal, dan dakwah belum menjadi lisan seluruh orang Islam di Republik ini. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, "Baligu anni walau ayat." Sampaikan dariku walau satu ayat. Sebagian besar umat Islam Indonesia berpikir bahwa tugas dakwah adalah tugas dari pengurus masjid, ustadz, ulama, mereka yang tamat dari pesantren, mereka yang datang dari perguruan tinggi Islam, yang datang dari Timur Tengah. Sehingga dakwah itu tidak menyebar ke seluruh pelosok negeri. Di kota ada dakwah, tapi di lembah, di gunung, di bukit, di sungai, di kampung, di desa-desa, di pulau-pulau, di pesisir, justru banyak orang tidak tersentuh dengan dakwah. Di saat Indonesia merdeka, umat Islam Indonesia 90%. Tapi menjelang 75 tahun Indonesia merdeka, catatan terakhir Indonesia umat Islamnya turun menjadi 87,7%. Itu oleh karena pandangan umat Islam negeri ini bahwa dakwah itu hanya disampaikan kepada orang Islam saja. Padahal hadirnya agama ini dari Nabi Adam sampai Rasulullah, tujuannya dakwah ini disampaikan kepada seluruh penduduk bumi. Penduduk bumi itu ada dua, orang kafir dan yang kedua orang beriman. Orang kafir disampaikan dakwah kepadanya supaya menyembah Allah, dan orang beriman supaya menambah pengetahuannya, mempertebal ilmunya, sehingga keyakinan kepada agama Islam, tauhidnya terjaga untuk terus menyembah Allah. Akibat kita tidak ada dakwah hari ini, justru gerakan-gerakan Kristianisasi di Indonesia jauh lebih marak. Pemurtatan justru jumlahnya besar di Indonesia. Dan provinsi yang paling terbesar di Indonesia murtad adalah Jawa Barat. Di sisi lain, Indonesia akibat tidak ada dakwah hari ini kita sudah diperkaya dengan 335 aliran sesat. 126 nabi palsu, diperkaya lagi dengan 7 malaikat palsu, ditambah lagi dengan munculnya LGBT, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, liberal, komunis begitu tumbuh. Di sisi lain, narkoba terus berada di wilayah-wilayah mana di Republik yang kita cintai. Yang dan lebih memiris lagi, umat Islam yang mayoritas penduduk di dunia, muslim di dunia 235 juta itu 54% buta aksara Al-Quran. Siapa yang salah? Siapa yang keliru? Siapa yang tidak jalan? Maka tidak perlu kita menyalahkan siapa-siapa. Tapi wahai saudaraku, marilah kita duduk bersama. Pengurus masjid, ulama, ustadz, para guru, kita duduk bersama untuk membahas persoalan ini. Karena negeri ini sebentar lagi 100 tahun Indonesia merdeka.
Hadiah apa yang kita berikan kepada negeri ini pada tanggal 17 Agustus 2045 kalau dakwah tidak kita rawat di republik yang kita cintai? Kalau dakwah tidak tumbuh di lingkungan kita, kalau dakwah tidak berada pada gerakan kita, kalau dakwah tidak berada pada lisan kita, kalau dakwah tidak menjadi energi untuk memperbaiki manusia di republik ini, bertakbir di masjid bersama orang lain menjadi kekuatan energi kita menjadi orang Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selalu bertanya di setiap masjid, pernahkah Bapak Ibu menyaksikan ketua-ketua RT di lingkungan masjid di mana kita berada, selesai sholat subuh seperti begini, mengikuti kajian selesai, ketua-ketua RT yang ada di sekitar masjid berdiri dengan absen mengabsen warga RT yang masuk ke masjid? Itu tidak pernah dilakukan. Sementara Allah mengingatkan kita semua, baik dari kepala keluarga suami istri, RT, RW sampai presiden, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dosa yang paling besar adalah tidak berjamaah. Dosa yang paling besar adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Karena negara kita belum memberlakukan itu, maka tugas dakwah untuk menggerakkan diri kita, jiwa kita. Bagaimana seluruh anak-anak di negeri ini yang mendiami alam ini ada di masjid. Jadi ketika Ka'bah tidak ada tawaf, tapi masjid-masjid lainnya ada di dunia, orang sedang berjamaah untuk membangun energi. Sumbu Mi'raj itulah yang menjadi rahmatnya datang di negeri yang kita cintai. Tidak perlu ketakutan dengan datangnya corona, virus, bencana. Tidak penting. Tapi takutlah bahwa kita tidak berjamaah di masjid. Takutlah kita tidak bertakbir dengan sempurna. Takutlah kalau kita tidak sujud bersama teman, bersama sahabat. Itu yang harus menjadi ketakutan kita. Karena apa-apa yang menjadi ciptaan Allah di atas muka bumi akan dihapuskan oleh Allah apabila orang-orang di bumi ini hanya takut kepada Allah. Tapi orang tidak terbiasa takut kepada Allah, orang tidak terbiasa taat kepada Allah, maka apa-apa yang ada di bumi akan mendatanginya sebagai upaya untuk membuat dia evaluasi bahwa karena engkau tidak terbiasa takut dan taat kepada Allah. Maka energi takut kepada Allah bukan menjauhkan kita dari bumi, tapi menghadirkan jiwa kita bersama Allah. Sehingga ketika kita berada di masjid, Allahu Akbar, jiwa yang bergelantungan dengan maksiat, dosa, penipuan, kecurangan, ketidakpastian hidup itu bersama Allah terbang, agar jiwa kita dirohkan, diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata yang keluar dari lisan kita untuk mengetahui bahwa begitu indahnya dialog dengan Allah Sang Pencipta. Sehingga agama yang paling memberi manfaat kepada manusia adalah agama Islam, oleh karena Nabi Muhammad tidak menghendaki orang lain berhad dengan Allah, tetapi masing-masing hambanya berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala satu orang tidak berurusan dengan Allah, maka energi kehidupannya habis. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan sebuah peristiwa dakwah yang saya lakukan di Irian. Saya dapat surat dari kampung. Isi surat itu begini: kepada yang terhormat Fadlan dengan kawan-kawan,
kami dapat kabar bahwa Fadlan mau turun ke kampung memperkenalkan agama Islam. Perlu kami beritahukan bahwa kalau Fadlan dengan kawan-kawan memaksa diri untuk tiba di kampung, turun ke kampung, maka jangan berharap banyak. Kami akan menguburkan Fadlan dengan kawan-kawan sebagai pertanda bahwa kami melarang Fadlan membicarakan agama Islam di kampung. Saya membaca surat ini tepatnya selesai sholat asar. Saya baca surat ini, saya bilang, ada orang yang berani menghalangi dakwah sampai di kampung. Surat ini saya fotokopi, saya tunggu nanti habis sholat maghrib, saya akan bagi kepada para da'i. Dan begitu sholat maghrib selesai sholat maghrib, kami ba'diyah selesai, saya mulai kumpulkan para dai dan saya bagi surat itu. Dari 20 dai yang hadir, 12 orang mengundurkan diri. Setelah mereka baca surat, saya tanya, siapa yang tidak berangkat besok ikut saya berdakwah di kampung? 12 orang mengangkat tangan. Saya, Pak Ustadz, kami tidak ikut. Kenapa kamu tidak ikut? Ini kan baru surat dari orang-orang di gereja. Kalian sudah ketakutan. Ambillah surat datang dari Allah. Saya suruh mereka buka surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah bisnis, sebuah perniagaan yang membuat kalian tidak akan pernah rugi sedikit pun? Yaitu berjuang di jalan Allah dan jalan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hartamu, kalau engkau tidak punya harta, dengan dirimu, itu jauh lebih sempurna, jauh lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatin adani zalika fawzul adim. Dari 12 orang itu mengatakan kami tidak ikut. Biarlah Ustadz dengan yang lain jalan. Alhamdulillah ada 8 dai yang mengikuti saya. Pak Ustadz, kami yang akan menemani Ustadz besok pergi. 8 orang menemani saya jadi 9 orang. Selesai sholat subuh, rangsel semua dipasang, peralatan dakwah siap, dan kami jalan. Kami sudah jalan, di perjalanan sholat duhur selesai. Begitu jalan berikutnya mau masuk sholat asar, satu orang lagi menghadap saya. Pak Ustadz, saya mau pulang. Kenapa kau pulang? Saya ingat istri dengan anak saya. Antum ini pelanggar surat At-Taubah ayat 24. Istri-istrimu, anak-anakmu, bapak-bapakmu, kampung halamanmu, usaha yang engkau takut rugi itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Silakan pulang. Tinggal 7 orang menambah saya jadi, tinggal 6 orang, 7 orang tambah saya jadi 9 orang. Kami jalan, istirahat malam. Pagi melanjutkan perjalanan setelah kami masak kopi pakai bambu. Airnya pakai air dalam bambu. Minum selesai, kami jalan. Kami jalan, sudah masuk sholat duhur, istirahat. Sholat duhur, makan siang. Selesai kami makan siang.
jalan lagi, saya mulai mengeluarkan wasiat. Jika nanti kita tiba besok pagi, saya yang terbunuh duluan, selamatkanlah diri kalian. Dakwah tidak boleh berhenti. Teman-teman saya 7 orang mengatakan, kami tidak akan lari, kami akan berhadapan dengan mereka. Saya bilang itu namanya mati konyol, dan dakwah tidak akan hidup kalau cara itu yang antum pakai. Subhanallah, pagi-pagi selesai sholat subuh, ada kali kami mandi selesai, pasang pakaian dan kami lanjutkan perjalanan. Kami jalan sudah turun di depan kampung halaman, 1000 meter belum ada tanda apa-apa. Kami maju lagi 500 meter belum ada tanda apa-apa. Begitu kami mau bangkit jalan menuju angka 200 meter, di bawah sudah ada saudara-saudara kita berdiri dengan panah dan tombak. Saya mulai bilang sama teman-teman, lihat itu, panah-panah surga sudah menanti kita di sana. Maju. Kami maju begini, saya bilang baca dulu Fatihah, insya Allah kita selamat. Kepala suku pertama, kepala suku besar ini ambil panah, lalu diangkat panah, dia panah. Panah yang pertama kena di sikut sebelah kanan saya. Teman saya mengatakan, Ustadz itu ada panah. Diam dan jalan. Kami jalan lagi kira-kira 100 meter ke depan. Kepala suku ini mengambil panah berikutnya lagi. Kena di tangan kiri, sikut sebelah kiri, dan saya terjatuh dan saya bilang sama mereka, selamatkan diri kalian. Biarlah saya menjadi saksi dakwah di negeri ini. Ketika saya terjatuh lalu saya mengangkat tangan. Ya Allah, ya Rahman, fadlan tidak ada apa-apanya dibanding Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlan hanya melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ini menjadi makna dalam dakwah ini, ya Allah, ya Rabb, beri kesempatan aku hidup 30 menit agar aku bisa menyampaikan namamu kepada mereka. Aku bisa menyampaikan nama kekasih Muhammad ke dalam mereka. Setelah itu cabutlah nyawaku. Yang penting namamu dan nama Rasul sudah kusampaikan kepada mereka. Subhanallah Bapak Ibu, ketika doa ini saya tutup dengan Al-Fatihah, tiba-tiba kayak ada energi baru. Lalu saya berdiri, saya cabut panah dari sebelah kanan, saya patah di depan muka kepala suku. Sesudah itu saya cabut panah yang kedua, saya patah lagi di depan kepala suku, dan ada rangsel di belakang saya ambil, ada korek gas yang besar, lalu saya ambil pisau, saya bakar sampai merah, saya celup di depan kepala suku itu. Darah itu keluar, saya bakar lagi pisau ini kembali, saya celup. Sesudah itu energi badan saya sudah kuat dan saya menuju kepala suku. Kepala suku ini ketakutan, dia kira saya mau membunuhnya. Tidak. Saya memeluk kepala suku ini dan mengatakan, Bapak kepala suku, saya mohon maaf lahir batin kalau saya turun ke kampung mengganggu Bapak dengan masyarakat di sini. Karena Bapak sudah menolak saya dengan cara memanah saya, maka itu berarti saya tidak boleh turun ke kampung. Sekarang saya mau pamit pulang. Begitu saya pamit pulang kira-kira 2 meter, kepala suku ini jatuh tersungkur menangis. Ketika dia jatuh tersungkur menangis, lalu saya berdiri, saya bilang sama dia, saya angkat wajahnya, saya bilang, kenapa Bapak menangis? Kan Bapak sudah panah saya, itu berarti saya yang salah. Beliau memeluk saya dan mengatakan, bukan anak yang salah, tapi Bapak yang salah. Bapak diprovokasi oleh orang lain untuk membunuh anak. Tapi saya perhatikan, anak tidak membalas apapun, kecuali datang meminta maaf kepada saya. Akhirnya kepala suku ini yang kawal saya jalan kaki dari kampung kembali ke kota 2 hari 2 malam. Di tengah-tengah kesakitan beliau menggunakan ramuan-ramuan alam itu membuat saya sampai di kota, langsung dibawa ke rumah sakit.
Ketika saya sampai di kota, teman-teman Dayak itu mengatakan, itu kepala suku tiang panah Ustadz. Mereka ingin membunuh kepala suku dan saya bilang tidak boleh. Beliau sudah datang di dalam lahan dakwah kita. Saya masuk rumah sakit 3 hari, tidak nyaman dan saya bilang, kita harus tinggalkan kampung. Saya minta berobat di rumah sakit Angkatan Darat di Makassar. Subhanallah, teman-teman beli tiket, kami 3 orang. Saya panggil kepala suku dan saya bilang, Bapak, kapan Bapak pulang ke kampung karena kami mau ke Makassar berobat karena di rumah sakit sini kurang maksimal. Apa kata kepala suku? Saya tidak pulang. Saya harus ikut ke Makassar. Karena yang panah anak bukan orang lain tapi saya yang panah. Maka saya harus hadir. Ketika kepala suku ini mau ikut kami ke Makassar, saya tanya ke teman-teman kami di posko dakwah, apakah kita masih ada uang untuk beli tiket? Semua teman-teman dai yang ada di situ menjawab, 50 rupiah pun kami tidak punya. Tapi tiba-tiba saya sampai hari ini belum tahu siapa orangnya. 3 menit kemudian, apakah itu malaikat wallahu alam, bawa uang 1.500.000, menyerahkan kepada kami. Sesudah itu dia hilang. Akhirnya kami semua sujud mengatakan, inna ma'al usri usra, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Uang 1.500.000 itu kami pakai beli tiket dan membawa kepala suku ini ikut ke Makassar. Selama di Makassar saya berobat 3 bulan. Beliau tidak masuk Islam. Tapi begitu saya pulang, teman-teman di Makassar sudah menyiapkan bantuan berupa sabun mandi, sampo, odol, sikat gigi, pakaian layak pakai. Bahkan ada pengusaha yang menyediakan bantuan mesin listrik, mesin lampu genset sebanyak 2 buah, kami bawa pulang. Begitu sampai di kampung, kepala suku ini dia tanya, bantuan banyak ini sebenarnya untuk siapa? Saya jawab, Bapak kepala suku, seluruh bantuan ini adalah tanda terima kasih dari orang Islam di Makassar karena Bapak kepala suku sudah datang di kampung mereka. Silakan bawa pulang ke kampung. Akhirnya kepala suku itu minta izin, dia pulang sendiri, tidak bawa bantuan. 2 minggu kemudian baru dia turun, bawa 39 pemuda, membawa bantuan ini ke atas. 1 minggu kemudian kami ke atas, saya bawa teman-teman dari TV Hijrah, Astro TV Malaysia, TVRI dan beberapa wartawan. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Begitu kami tiba di sana, kami sudah tidak disambut dengan panah dan tombak, tapi mereka menjemput kami dengan tarian adat untuk turun ke kampung. Begitu kami sudah tiba di kampung, kepala suku ini naik di atas panggung dan mengatakan, panggung di pinggir lapangan itu, dan mengatakan, hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah hari keimanan. Saya harusnya sudah dibunuh oleh mereka. Tapi ternyata setelah saya bawa mereka ke kota, saya tidak dibunuh, justru saya dirawat, dibawa tinggalkan kampung ke kota Makassar. Saya dijadikan mereka seperti ayah mereka. Maka hari ini tidak ada kalimat lain. Kita semua harus masuk ke dalam agama anak ini. Lalu mereka berkumpul di lapangan. Subhanallah, kepala suku suruh naik di atas panggung. Dia bilang, sudah, Islamkan kami semua. Lalu saya kuatkan diri saya naik di atas panggung. Saya selama berdakwah di Irian, di tempat ini yang membuat saya menangis hampir 30 menit. Subhanallah Bapak Ibu, ketika saya naik di atas panggung, saya bilang, ikuti kata-kata saya,
Lalu mereka semua dengan tenang, saya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Bapak Ibu, pohon-pohon yang berdiri tegak di lapangan itu semua menunduk. Begitu saya mengatakan, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pohon-pohon yang berdiri, yang tadi turun itu menunduk, itu semua kembali berdiri tegak. Tidak ada satupun kamera, video ataupun foto merekam peristiwa itu. Seandainya Allah mengizinkan kami bisa merekam peristiwa itu, dunia akan terbalik oleh karena dengan energi dakwah yang kita lakukan. Alhamdulillah hari ini saudara-saudara kita setelah mereka sahadat, kepala sukunya mengumpulkan babi-babi dalam rumah, lalu kami gali sumur, babi ditanam dalam sumur. Kami buat proyek peternakan kambing, sapi dan ayam untuk mereka. Hari ini subhanallah, mereka menjadi pengusaha hewan ternak dengan energi Islam yang hadir di negeri mereka. Marilah Bapak Ibu, ambil kewajiban dakwah untuk menyelamatkan manusia di negeri ini. Semoga Allah mengampuni kita semua, memberkahi kita semua, menjadikan Indonesia kembali bangkit menjadi bangsa yang memiliki energi sholat 5 waktu yang kuat berjamaah, sehingga kita ingin membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang teladan, bangsa yang unggul, bangsa yang taat kepada Allah, bangsa yang berkemampuan untuk menempatkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Fatihah. Semoga Allah memberi ruh kita hidup terjaga pada hari ini. Ila hadrin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fin nabiyina wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fin nabi wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa sallam radiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina ashab rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi majida. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi ghafir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wabil khusus Jamia Masjid Agung Palembang. Allahumma slih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma stur umat Sayyidina Muhammad.
Allahumma jabur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ma'afi umat Sayyidina Muhammad fid dini wad dunya wal akhirat. Allahumma aftaf lana abu abal khair, abu abal barakah, abu abal hidayah, abu abal nikmat, abu abal maghfirah, abu abal barakah, abu abal sehat, abu abal kuah, abu abal salama, abu abal rizki birahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya arhamar rahimin, farija alal muslimin. Ya arhamar rahimin, farija alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahi la yaduru ma'asmi'i sayyun wala fis sama'i wa huwa samiyun alim. Bismillahi ya rahman, bismillahi ya rahim, bismillahi ya malik, bismillahi ya kudus, bismillahi ya salam. Jalal jalalu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyana rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata ma daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa dakhilna al-jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah agama disampaikan oleh guru